Meski zaman telah modern, sebagian orang masih percaya bahwa masa depan bisa diterawang lewat mimpi. Baik itu berupa mimpi baik ataupun mimpi buruk. Kalau seseorang itu bermimpi buruk, Nabi SAW menegaskan, jangan kau sampaikan mimpi ini kepada orang lain. Bahkan ada seorang sahabat yang bercerita tentang mimpi buruknya, maka Nabi SAW mengatakan, jangan kamu permainkan manusia dengan berita yang dihasilkan dari tipu daya syaitan. Karena mimpi buruk itu dari syaitan. Dan inilah Poros Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, ada banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di muka bumi. Salah satunya adalah tidur. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam, dan siang hari usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 23. Tidur merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana Allah memberikan waktu bagi manusia untuk beristirahat. Terkadang, tidur kita dihiasi oleh mimpi. Lantas bagaimanakah kedudukan mimpi di dalam agama Islam? Sahabat yang dicintai Allah, bercerita tentang mimpi. Kalau mimpi ini tadi, mimpi sebagai keinginan supaya bisa merealisasikan sesuatu, ini artinya harapan. Lalu bagaimana dengan mimpi yang kita artikan sebagai buah tidur atau bunga tidur, gitu ya. Mimpi di dalam Islam ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang mimpi. Salah satunya ketika Allah berfirman dalam surah Yusuf, bercerita tentang bagaimana Nabi Yusuf itu bermimpi. Lalu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa Mekah yang ada di belakang saya ini akan beliau taklukkan, akan beliau buka, ya. Sehingga ternyata beberapa tahun berikutnya mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun menjadi kenyataan, ya. Dan kita perlu tahu kalau mimpi ini merupakan mimpi para nabi, tentu ini bahagian daripada wahyu. Berbeda dengan mimpi yang kita alami, karena kita bukan nabi, ya. Sahabat yang dicintai Allah, mimpi yang dialami oleh para nabi adalah wahyu yang berupa perintah, peristiwa yang akan terjadi atau berita dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, mimpi manusia biasa jelas berbeda dengan mimpi para nabi. Karena saat manusia bermimpi, di dalamnya ada keterlibatan syaitan dan perasaan. Dan jika mimpi itu benar, maka itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Bukhari bahwa mimpi itu bagi kita sebagai manusia biasa yang bukan nabi itu ada 3. Satu, yang pertama adalah hadithun nafas. Mimpi yang dihasilkan dari pemikiran kita atau mungkin tekanan pikiran yang ada pada kita. Contoh misalkan kita banyak berpikir tentang satu makanan misalnya. Kebawa ke tidur. Begitu ditidur kita mimpi itu. Ini hadithun nafas. Yang kedua, takhfifus syaitan. Syaitan yang menakut-nakuti kita sehingga ketika kita mimpi pasti buruk mimpinya. Maka segala bentuk mimpi buruk, maka itu pasti mimpi yang dihasilkan dari takhwifus syaitan. Bentuk dari bagaimana syaitan itu menakut-nakuti manusia, menciptakan waswasah, keresahan melalui mimpi. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita tertidur, jangan berpikiran setan akan menghentikan usahanya untuk memperdaya manusia. Sebaliknya, justru pada saat inilah setan memiliki peluang besar untuk menyesatkan kita. Karena ketika tertidur, rasa lelah seringkali membuat manusia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan setan pun akan melancarkan aksinya untuk menggoda manusia. Pertama, setan akan menyihir manusia. Ia akan memasang buhul di ubun-ubunnya
agar manusia enggan untuk beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, syaitan mengikat di atas ubun-ubun kepala salah satu dari kalian saat tidur 3 ikatan. Di setiap ikatan ia berucap, bagimu malam panjang, tidurlah. Maka jika ia bangun seraya berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika ia wudu, lepas 1 ikatan lagi. Jika ia solat, lepaslah semua ikatan. Pagi-pagi ia giat dan segar jiwanya. Jika ia tidak berzikir, maka pagi-pagi ia malas dan jelek jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, syaitan akan menakut-nakuti manusia dalam tidurnya. Ya, ketika manusia tertidur, inilah waktu yang tepat bagi syaitan wahar untuk beraksi. Ia adalah tentara iblis yang suka mengganggu kaum mukmin dalam mimpi-mimpinya. Ia akan menebar rasa takut dan kesedihan di dalam mimpi. Dalam misinya, syaitan bisa berwujud apa saja selagi ia berhasil memberikan teror kepada manusia. Bahkan tak jarang, syaitan akan melancarkan bisikan-bisikan perlahan yang sayup terdengar agar manusia melakukan perbuatan maksiat. Dalam beberapa kasus kriminal, para pelaku biasanya mengakui bisikan goib lewat mimpilah yang melandasi perbuatan mereka. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan mereka, bisikan syaitan pada manusia itu memang ada. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nas ayat 4-5. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan mimpi buruk? Kalau seseorang itu bermimpi buruk, Nabi SAW menegaskan, jangan kau sampaikan mimpi ini kepada orang lain. Bahkan ada seorang sahabat yang bercerita tentang mimpi buruknya, maka Nabi SAW mengatakan, jangan kamu permainkan manusia dengan berita yang dihasilkan dari tipu daya syaitan. Karena mimpi buruk itu dari syaitan. Kalau kita menceritakan kepada yang lain itu akan berdampak buruk. Yang pertama, jangan ceritakan. Jangan ceritakan ini satu juga tidak membuat resah orang yang mendengarkan. Ya. Yang kedua, ya supaya tidak timbul yang lain-lain prasangka dari kita. Yang kedua, ketika kita bermimpi buruk bangun, maka ludahlah di sebelah kiri 3 kali. Ya, tapi tentu ludahnya jangan ludah yang keluar air, hanya isyaratnya 3 kali. Lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu berdoa pada Allah agar Allah berikan kebaikan pada diri kita dan dijauhkan dari godaan syaitan. Apabila mengalami mimpi buruk, kita juga disunahkan untuk mengganti posisi tidur. Dan ingatlah untuk jangan sekali-kali menceritakan mimpi buruk kepada orang lain, baik kepada keluarga sendiri, sahabat, maupun teman karib. Karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini, justru membuat manusia semakin terbiasa untuk mengumbar mimpi buruknya. Bahkan banyak yang percaya bahwa masa depan bisa diterawang lewat mimpi buruk ini. Rasulullah melarang kita untuk menceritakan mimpi buruk ini bukan tanpa sebab. Hal ini dikarenakan terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi buruk dengan tafsir buruk, sebagaimana digambarkan di dalam mimpi itu, padahal masih ada banyak kemungkinan lain. Oleh sebab itu, hendaklah mimpi yang diceritakan berupa mimpi yang baik-baik saja. Ada mimpi itu yang kebawa ketika bangun itu merasa bahagia luar biasa. Ya Allah, seolah beban hidup itu jadi hilang, kenangan itu membekas di benak gitu ya. Ini yang disebut dengan busyra minallah atau kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi baik boleh kita menceritakan kepada yang lain karena ini busyra minallah, kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan, siapa tahu ini bisa membahagiakan orang yang kita cintai, bisa menghasilkan doa dari dia. Ini merupakan bahagian daripada kebaikan yang kita sebar. Yang kedua, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi ini berhasil baik, mimpi ini berbuah baik, mimpi ini menghasilkan sesuatu yang baik untuk dunia dan akhirat. Ini ketika kita bermimpi baik. Sahabat yang dicintai Allah, tentunya kita menginginkan kenikmatan untuk mendapatkan mimpi baik dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bila diberi kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi. Beberapa waktu lalu media sosial sempat ramai karena unggahan Dewi Sandra mengenai kisah salah seorang sahabatnya, Dias Tiara Sailani, saat bermimpi bertemu dengan Rasulullah.
Kisahnya begitu indah dan menyentuh setiap jiwa yang membacanya. Tapi siapa sangka, di balik semuanya ada perjalanan panjang yang harus dilalui oleh Dias. Awalnya saya memang sudah terdiagnosa autoimun. Autoimun itu di tahun 2013. Itu saya kena autoimun. Dan pertama kali kena itu saya langsung kena lupus. Awalnya itu dari sendi, syaraf, tulang, sampai empedu. Saya juga alhamdulillah sudah tidak punya empedu nih, Tat. Gitu. Salah. Iya, ujian yang datang kepada Dias memang tidak mudah. Komplikasi akibat penyakit autoimun yang dideritanya menyerang mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Terus tidak lama setelah itu, Desember tanggal 5 ya, saya ingat sekali tanggal 5 Desember. Kemarin ini, 2018 ya. Nah, datang lagi nih, gitu loh, serangan-serangan yang menurut saya kita kan sudah bisa mengenali, wah si tamu lupus datang nih, gitu. Jadi, pertama penglihatan saya tuh nggak nyaman gitu. Terus saya bilang sama suami, ini kenapa ya kok mata saya sakitnya agak beda gitu. Lama-lama hilang, buram penglihatan saya. Terus coba ke dokter mata, memang dari lupusnya. Karena sudah kering sekali retinanya, jadi itu memang bisa sampai ke titik kebutaan. Setelah itu telinga kanan saya tidak mendengar. Dari 5 Desember ini rangkaiannya gitu ya. Ya Allah, semakin dahsyatnya penekanan di dalam gitu loh. Ini apa? Sampai akhirnya di MRA. Dan hasilnya hari Sabtu jam 8.15, ternyata dinyatakan ada aneurisma di otak besar. Jadi di pembuluh darah otak besar saya itu ada balon gitu loh. Jadi balon itu ibaratnya kita melihara bom waktu, Tat, yang anytime dia bisa pecah kapanpun gitu. Jadi pada saat pecah ya saya stroke gitu. Ketika diberitahu bahwa hanya dokter kepresidenan sajalah yang bisa mengobati penyakitnya, ibu 2 anak ini tidak gentar sedikit pun. Hidup dan matinya Dias diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dalam keadaan sakitnya, amalan sekecil apapun berusaha Dias lakukan demi mengejar ridho Allah. Dan saya dapat kamar di mana posisi tempat tidur saya itu menghadap ke kiblat. Di situ saya benar-benar sholat asar dan saya berdoa, ya Allah, kalau memang sakit yang saya rasakan ini adalah untuk menggapai semua nikmat-Mu, kasih saya keridoan, kasih saya keikhlasan untuk menjalankan ini semua. Pertemukanlah saya, izinkanlah saya nikmat yang sedang saya rasakan ini bisa segampang terjadi di sini. Begitu saya menyampaikan seperti itu, saya serasa saya kan terbaring ya kan? Iya. Diangkat. Saya diangkat dari baring saya terbaring itu. Lalu saya diberikan, entah siapa saya diberikan itu. Tolong dari nyanyiannya saya dibelai. Itu lembutnya. Saya nggak pernah mendapatkan lembutan seperti itu. Ucapannya yang sebegitu merdu. Aroma harumnya yang segitu. Aduh, aroma bebauan yang ada di sini tuh nggak ada. Saya nggak nemuin sampai saya nggak bisa menggambar. Masya Allahnya itu harum aromanya, Kak. Saya dibisikkan bahwa matku, sakitmu, sabarmu, ridhomu, ini indah. Sebentar lagi umatku, sebentar lagi. Sulit saya untuk menggambarkannya itu, semerdunya ucapannya. Betul-betul dari hati ya mengucapkannya. Dari hati, dan saya nggak pernah dapat irama yang seperti itu gitu. Sahabat yang dicintai Allah, yakinlah bahwa dalam keadaan apapun, Allah begitu maha pengasih dan maha penyayang. Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Jumat malam itu saya harus melakukan MRI ulang. Nah, ternyata ya itu
sulit. Nah, Sabtunya tiba-tiba seorang dokter itu kembali datang dengan wajah sumringah. Kan saya namain nih aneurismanya ini jadi Neng Risma. Oh iya. Dokter itu datang dan mengatakan dengan wajah sumringah, beda dengan hari sebelumnya itu. Kenapa Ibu? Kayaknya bener nih, Neng Rismanya udah pergi. Ya Allah, sebegitu cepatnya Engkau menjawab doa saya. Itu seketika itu, entah lupa atau saking bahagianya, itu saya bisa bangun, Pak. Bisa langsung yang ngajret nih gitu yang bahasanya. Bangun, selalu tuh suara saya langsung, bangun, kok kamu bangun? Masya Allah, seketika pada asar hari Sabtu itu berubah menjadi indah. Masya Allah. Begitu dahsyatnya perjalanan kehidupan yang dirasakan oleh Dias, merasakan sendiri bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Luar biasa sahabat yang dicintai Allah ya. Saya tidak bisa menjabarkan satu persatu, tapi mudah-mudahan apapun yang kita dengar dari lisan Mbak Dias mampu memberikan satu suntikan motivasi keimanan untuk kita bersama. Kita harus menyadari bahwa hidup itu hanya sementara, dan kita harus menyadari bahwa kenikmatan itu bukan hanya sekedar kenikmatan dunia, tapi kenikmatan adalah kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita hidup menjadi orang yang bertakwa. Jangan sekali-sekali menceritakan mimpinya dan minta ditakwilkan mimpinya dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas. Datang ke dukun minta supaya mimpinya itu ditakwilkan. Aduh, itu udah pasti akan merontokkan keimanan dia. Sahabat yang dicintai Allah, berbicara mengenai mimpi tentunya tak akan pernah lepas dari penafsiran. Kemudian bagaimana sesungguhnya kedudukan tafsir mimpi ini dalam syariat Islam? Ketika kita berbicara tentang tafsir mimpi, memang tidak mutlak mengatakan halal, tapi juga tidak mutlak mengatakan haram. Karena banyak sekali riwayat yang bercerita tentang bagaimana para sahabat dulu bermimpi dan mimpinya itu ditafsirkan dan betul menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Maka tidak mutlak halal, tidak mutlak haram. Artinya apa? Tidak sembarangan orang boleh menafsirkan mimpi. Yang mampu untuk menafsirkan mimpi mereka-mereka yang memang memiliki kebersihan hati, yang memang memiliki kebaikan niat, sehingga ketika dia menafsirkan mimpinya itu atau menafsirkan mimpi orang lain, yang dihasilkan adalah keimanan, yang dihasilkan adalah kebaikan. Maka jangan sekali-sekali menceritakan mimpinya dan minta ditakwilkan mimpinya dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas. Datang ke dukun minta supaya mimpinya itu ditakwilkan. Aduh, itu udah pasti akan merontokkan keimanan dia. Khurafat yang hadir, ya, takhayul yang hadir. Begini, oh ini tandanya begini tandanya. Nggak boleh. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan seperti itu. Sahabat yang dicintai Allah, ketika manusia akan tidur, malaikat dan syaitan akan berebut untuk menemani. Oleh sebab itu, agar terhindar dari gangguan syaitan dan mimpi buruk saat tidur, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur bagaimana adab yang harus dilakukan sebelum tidur. Pertama, tidurlah dalam keadaan berwudu. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah sebelum wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain membersihkan dan mensucikan tubuh, keutamaan berwudu sebelum tidur ini juga luar biasa. Mereka yang berwudu sebelum tidur akan didoakan oleh malaikat. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, tidur berbaring pada sisi kanan. Menurut Ibnu Qayyim, posisi tidur ini dianjurkan agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan juga lebih bermanfaat bagi jantung. Ketiga, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian mengusapkan kedua tangan ke wajah dan bagian tubuh yang bisa dijangkau sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan kebiasaan Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Keempat, membaca ayat kursi sebelum tidur.
Kepada Abu Hurairah, setan telah membukakan salah satu rahasianya. Hal ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Setan berkata, jika engkau menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut, maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah. Dan setan tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, membaca doa sebelum tidur. Sementara untuk waktu tidur, hendaklah tidurlah setelah sholat Isya dan jangan begadang agar kita bisa melaksanakan sholat malam dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan ya dari Instagram Poros Surga dari Ita binti Puji. Assalamualaikum Ustadz, almarhum bapak saya meninggal di saat saya masih bayi. Dan saya sama sekali tidak mengenali dan mengingat wajahnya. Kadang saya berpikir untuk bisa bertemu beliau dalam mimpi. Oleh karena itu saya biasa berdoa kepada Allah untuk dapat dipertemukannya dalam mimpi. Namun sampai sekarang saya belum pernah bermimpi melihat wajah beliau. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat wajah orang yang belum pernah kita lihat melalui mimpi? Sahabat yang dicintai Allah, kehilangan orang yang kita cintai itu memang bukan perkara ringan ya, berat sekali. Kadang rindu itu hadir, menggelayut, ya menginginkan untuk bisa berjumpa. Lalu salah satu yang diinginkan adalah berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lalu menghadirkan doa supaya bisa berjumpa dengan orang yang dia sayang itu dalam mimpinya. Bagaimana yang seperti ini? Yang pertama, sahabat yang dicintai Allah, ikhlaskan orang-orang yang kita cintai di saat maut memisahkan antara kita. Jangan hadir dalam hati kita sesuatu yang tidak ikhlas yang akhirnya bisa menggerogoti ketauhidan kita. Yang kedua, berdoalah yang baik-baik saja, jangan minta bertemu dalam mimpi. Ya Allah ampuni, ketika kita ingat mungkin orang tua kita saat ini sedang membutuhkan kebaikan dari doa kita. Doakan, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua hamba, lapangkan kuburnya, terima segala amal ibadah. Terus itu. Ini yang baik gitu, sehingga ketika kita ingat kita langsung doakan, kita ingat kita doakan. Lalu bagaimana ketika hukum meminta, bermimpi? Kita juga tidak tahu ya, apakah nanti ketika kita ada mimpi bertemu dengan ayah kita itu apakah ia benar atau tidak. Karena yang jelas orang tua kita sudah berbeda alam, dia sudah berada di barzakh, tidak mungkin datang kepada kita, baik melalui apapun termasuk dalam mimpi kita. Maka meminta sesuatu yang tidak pasti kebenarannya akan sedikit menimbulkan sebuah kemubaziran. Lebih baik tadi doakan orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.